Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Apakah Pak VBL tak maju Pilgub NTT nanti? Saudara-saudara, ya, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat memang sudah mengakhiri masa tugasnya, pengabdiannya, dedikasinya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ya dalam kapasitas sebagai Gubernur NTT periode 2018 sampai dengan 2023. Tetapi sejauh ini ya narasi, kisah, dan perbincangan tentang seorang Pak VBL itu masih terus ya mewarnai publik Nusa Tenggara Timur. Dan ada satu pertanyaan yang sering terlontar dalam perjumpaan saya dengan beberapa kalangan. Pertanyaan itu seperti ini. Apakah Pak VBL benar-benar tidak maju lagi dalam ajang Pilgub NTT tahun 2024 mendatang? Ya. Kalau kita mengikuti informasi di berbagai media, memang sudah secara terbuka Pak VBL menyampaikan kepada publik NTT bahwa beliau tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Karena itu memang sekarang beliau fokus sebagai salah satu calon anggota DPR RI. Dan karena itu ya beliau menyatakan bahwa ya silakan kita melihat siapakah yang nanti bakal menjadi calon gubernur dari partai yang adalah partai Pak VBL. Tetapi memang publik selalu punya rasa ingin tahu. Publik penasaran sih, apakah benar Pak VBL itu tidak maju lagi sebagai calon gubernur NTT. Nah, memang pertanyaan ini seyogyanya yang mesti menjawabnya adalah Pak VBL. Karena beliau yang paling tahu. Beliau yang sangat tahu ya, apakah memang beliau mau maju lagi atau memang beliau cukup sampai ya di satu periode saja. Hanya beliau yang tahu. Tetapi karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya dan juga mungkin kepada Anda sekalian dan bahkan menjadi pergunjingan di tengah publik NTT, maka saya bisa memberikan sedikit jawaban berdasarkan perspektif saya, berdasarkan analisis politik saya. Nah, saya biasanya menjawab seperti begini. Ya, saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, benar memang Pak VBL menyatakan bahwa beliau tidak maju lagi sebagai calon gubernur NTT. Pernyataan itu disampaikan ya beberapa waktu yang lalu di tahun 2023 ini. Dan memang sekarang fokus beliau adalah ya menuju Senayan. Dan memang ini adalah pekerjaan bagi seorang politisi untuk mempertahankan kursi atau berjuang agar kursi DPR RI di Dapil itu tidak hilang. Karena itu memang Pak VBL turun gunung agar bisa mengamankan kursi ya, kursi Partai Nasdem. Seperti itu. Dengan cara beliau menjadi salah satu caleg untuk DPR RI. Nah, apakah bahwa beliau nanti maju lagi di Pilgub atau tidak, itu keputusan beliau dan tentu keputusan partai. Tetapi ada kemungkinan bahwa beliau tidak maju lagi dengan alasan ya beliau mengurus NTT dari Senayan ya. Beliau merasa mungkin satu periode sudah cukup, biarkan beri kesempatan berikut kepada orang-orang lain lagi yang mau memimpin NTT. Atau perlu ada regenerasi dalam tubuh partai politik agar bisa ada pemimpin yang baru untuk memimpin NTT. Itu bisa saja jawabannya seperti itu. Tetapi di sisi yang lain bisa saja beliau maju lagi sebagai calon gubernur NTT. Bisa saja. Karena kalau perjuangannya untuk ke Senayan itu berhasil, sudah mendapatkan kursi, bisa saja ada proses pergantian, ya, ada proses PAW. Dengan catatan beliau didorong lagi untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Tentu dengan argumentasi bahwa masih dibutuhkan oleh rakyat NTT, bahwa masih ada
pekerjaan rumah yang belum diselesaikan di periode pertama, bahkan masih ada komitmen bersama dengan rakyat NTT yang harus diselesaikan di periode kedua. Karena itu butuh waktu, dan karena itu memang harus maju lagi supaya bisa menyelesaikan semua janji politik, semua komitmen politik yang sudah tersampaikan kepada publik. Bisa saja seperti itu. Ya. Toh, ini analisis saya. Ya. Mungkin Anda juga punya analisis yang lain. Tetapi yang jelas, jawaban pasti itu adalah jawaban yang harus keluar dari seorang Pak VBL dan tentu juga dari partainya. Dan ya, politik itu dinamika, suatu proses yang panjang, dan kita tentu akan melihat dan akan menyaksikan dinamika-dinamika selanjutnya. Toh, Pilgub NTT itu masih setahun lagi. Mungkin terbilang waktunya masih panjang, tetapi jangan lupa bahwa masih setahun lagi itu bisa dibilang waktu yang masih sudah sangat singkat. Karena itu memang kita akan melihat dinamika politik ke depan seperti apa. Yang pasti, saudara-saudara, NTT butuh seorang pemimpin, ya, tidak hanya sekedar seorang pemimpi. Ya, NTT butuh seorang pemimpi yang harus membuat mimpinya menjadi nyata. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, anak-anak NTT, warga NTT yang terus mencintai Nusa Tenggara Timur. Demikian ya ulasan saya, mungkin berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, mari kita berdiskusi, dan jangan lupa tetap dukung channel kami, like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati.